Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 rumah di seberang Ulu 1 Palembang terbakar. Api penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Seorang anggota polisi memukul anggota polisi militer. Kapolda menyesalkan insiden pemukulan. Aksi massa dukung jaksa tangani kasus Sambo di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan diwarnai kericuhan. Aksi massa dukung jaksa tangani kasus Sambo di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan diwarnai kericuhan. Massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan saat memaksa masuk ke halaman kantor Kejati, Sumatera Selatan. Kericuhan terjadi saat massa Aliansi Keadilan Sumatera Selatan memaksa masuk ke halaman gedung Kejati, Sumatera Selatan. Mereka terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang sedang berjaga. Beruntung aksi ini tidak berlangsung lama karena massa berhasil ditenangkan. Kedatangan massa untuk memberikan dukungan kepada Jaksa Agung dalam penanganan perkara pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Massa berharap perkara ini ditangani secara objektif, transparan, berintegritas, dan akuntabel. Mereka juga meminta para pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Joshua dituntut maksimal, yaitu hukuman mati atau seumur hidup. Hari ini berkunjung ke Kejati yang implementasi perwakilan dari Kejaksaan Agung menyampaikan dukungan kami kepada Jaksa Agung dalam hal nanti akan menuju Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut perkara tersebut agar perkara ini harapan dan dukungan kami bisa dijalankan secara objektif, transparansi, berintegritas, dan akuntabel. Hari ini berterima kasih karena dari teman-teman aliansi datang ke sini, bahwa kedatangan mereka hari ini adalah memberikan dukungan baik moral maupun secara yuridis normatif agar kami dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Karena dalam proses hukum itu ada istilah equality before the law. Jadi siapa saja itu di muka hukum sama. Jangan karena dia laki-laki, jangan dia karena dia perempuan. Oke, dia perempuan dengan segala macamnya, tetapi proses hukum harus tetap berjalan berlaku sama terhadap siapa saja. Kejaksaan Agung telah menunjuk 43 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Freddy Sambo dan menyita perhatian publik. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak naiknya harga BBM di DPRD Sumatera Selatan. Massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumsel melakukan aksi menolak kenaikan BBM di kantor DPRD Sumatera Selatan. Pengunjuk rasa berusaha masuk gedung dewan, namun gagal karena terhalang kawat berduri yang sudah dipasang aparat keamanan. Massa menyampaikan 10 poin tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah agar membatalkan kenaikan harga BBM. Ketua DPRD Sumsel yang menemui mahasiswa bersedia memberikan tanda tangan sebagai bukti telah menerima tuntutan pendemo dan akan disampaikan ke DPR RI dan pemerintah pusat. Saya sebagai Ketua DPRD adalah akan menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa dari hari Senin yang lalu sampai hari ini untuk kita sampaikan ke DPR RI. Itu kewajiban kami. Karena kebijakan ini adalah kebijakan pusat. Jadi kami hanya menyampaikan. Makanya kenapa itu kami tadi diterima oleh saya, Ketua DPR. Ratusan kader Partai Golkar se-Kabupaten Ogan Ilir menemui Ketua DPRD Ogan Ilir. Mereka mempertanyakan isu pergantian antar waktu terhadap 7 anggota Dewan Fraksi Partai Golkar.
Kehadiran kader Golkar ini bertepatan dengan rapat paripurna pembahasan anggaran perubahan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022. Mereka hendak menemui Ketua DPRD Ogan Ilir yang juga Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir, Soeharto. Para kader Partai Golkar ini datang hendak mempertanyakan isu yang tengah beredar bahwa akan dilakukan pergantian antar waktu atau PAU terhadap 7 anggota dewan dari fraksi Partai Golkar. Mereka ingin mendengarkan langsung kebenaran dari isu yang telah meresahkan kader dan simpatisan Partai Golkar di Kabupaten Ogan Ilir. Kabar berita ini sudah sampai ke desa bahwa 7 fraksi anggota DPRD akan di PAW, sehingga kami sekarang ingin menindaklanjut, ingin bertanya langsung kepada Soeharto dan kawan-kawan. Menurut Ketua DPRD Ogan Ilir, munculnya isu saat Partai Golkar dari kubu Endang P. Ishak mengajukan surat PAU ke DPRD Ogan Ilir beberapa waktu lalu. Itu surat untuk pengajuan PAW, Pak ya? Pengajuan PAW 7 fraksi. Buka tanda tangan Pak Endang. Tanda tangan Pak Endang itu yang penting tuh. Nah, ini tanda tangan Pak Endang bukan? Iya, Pak. Pak, dasar... Jadi sebenarnya kami sangat menyayangkan dengan Pak Endang. Nah, apalagi dia seorang pemimpin katanya. Soeharto memastikan tidak ada pergantian antar waktu dari fraksi Partai Golkar di DPRD Ogan Ilir. Sebab sebagai Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir yang sah, dirinya tidak pernah mengajukan PAU terhadap anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan vaksinasi booster kedua atau dosis keempat vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan dan lansia mendapatkan prioritas untuk vaksin booster kedua. 3.000 dosis telah disiapkan untuk vaksin booster kedua. 100 tenaga kesehatan Selasa pagi di Kabupaten Ogan Komering Ulu tengah bersiap untuk mendapatkan vaksinasi booster kedua atau dosis keempat vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan mendapatkan prioritas karena menjadi kelompok yang rentan dan memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Vaksinasi booster kedua merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Badan Intelijen Negara Daerah BIMDA Sumatera Selatan. Sebanyak 3.000 dosis vaksin booster siap diberikan kepada seluruh nakes di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Vaksinasi akan diberikan adalah vaksin jenis Pfizer. Lebih kurang 3.000 nakes yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini memang masih belum 100% dilakukan vaksinasi, dan ini adalah salah satu upaya kita agar tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu bisa mendapatkan vaksinasi COVID booster tahap 2. Ya. Pelaksanaan vaksinasi booster kedua akan digelar secara bertahap hingga 2 pekan ke depan. Nantinya vaksinasi booster kedua akan diberikan juga kepada masyarakat umum, khususnya para lansia yang juga rentan terpapar COVID-19. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Meriana, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.